Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hai adik-adik, jumpa kembali dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Isti Staryati. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan belajar bersama kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, agar kegiatan belajar di pagi hari ini bisa semakin semangat, ketika kakak menanyakan kabar kalian, kalian bisa menjawab dengan selamat pagi, pasti bisa semangat. Oke, kita mulai ya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semangat pagi, pasti bisa semangat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kakak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Mengabsen selesai. Nah, kita akan masuk ke materi sebelumnya. Tapi kakak ingin mengetes kalian terlebih dahulu nih. Masih ingat nggak sama materi di pertemuan sebelumnya? Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Coba kakak ingin bertanya ke kalian, sebutkan 4 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yap, betul sekali. Jawabannya yang pertama ada Kutai, yang kedua ada Tarumanegara, yang ketiga ada Sriwijaya, dan yang keempat ada Majapahit. Nah, di sini kakak ingin membagikan tips ke kalian tentang menghafal materi sejarah. Ternyata mempelajari sejarah itu dan menghafalnya tidak sulit loh kalau kita tahu cara dan triknya. Nah, kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Tarumanegara. Peninggalan kerajaan Tarumanegara berupa prasasti bisa disingkat dengan kata Pak Muji cuci tangan. Nah, singkatan dari apa sih Pak Muji cuci tangan? Singkatan dari Prasasti Pasir Ali, Kebon Kopi, Muara Cianten, Jambu, Cidanghiang, Ciareten, dan Tugu. Nah, ternyata menyenangkan kan belajar sejarah? Nah, itu tadi disebut dengan jembatan keledai. Lalu kita akan masuk ke materi pertemuan kali ini. Kita akan membahas peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yang pertama ada sistem kepercayaan, yang kedua ada seni bangunan, yang ketiga ada karya sastra, yang keempat ada aksara dan prasasti, dan yang kelima ada pewayangan. Nah, sekilas kita akan bahas satu persatu. Sistem kepercayaan berupa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, ada agama Hindu dan Buddha. Kemudian peninggalan sejarah Hindu-Buddha berupa seni bangunan dan arsitektur, ada candi dan arca. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha berupa karya sastra, ada banyak kitab. Nah, di sini kakak contohkan satu saja, ada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Lalu, peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia berupa aksara dan prasasti, adanya aksara Palawa dari India Selatan yang ternyata dipakai oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia untuk menulis prasasti. Seperti kerajaan apa saja? Ada Kutai, ada Tarumanegara, dan ada Sriwijaya. Nah, kemudian yang terakhir ada pewayangan. Oke, sekarang kakak akan tunjukkan sesuatu kepada kalian. Nah, di sini ada media pembelajaran. Kakak ingin bertanya ke kalian, kira-kira kalian tahu nggak nih media pembelajaran peninggalan sejarah Hindu-Buddha berupa apa yang kakak pegang? Yap, betul sekali, berupa pewayangan. Jadi pewayangan yang ada di Indonesia kisahnya dibagi jadi 2. Yang pertama ada kisah yang berasal dari India sana asli, seperti cerita Mahabharata dan kisah Ramayana. Nah, cerita Mahabharata itu ada yang tahu nggak menceritakan tentang apa? Yap, kisah Mahabharata menceritakan tentang 5 Pandawa. Sedangkan kisah Ramayana adalah kisah yang menceritakan tentang kisah asmara atau kisah cinta antara Rama dan Sinta. Lalu di dunia pewayangan di Indonesia ada juga cerita yang asli dibuat oleh masyarakat itu sendiri, yaitu seperti yang kakak bawa. Tokoh ini disebut dengan Punakawan.
Nah, Punakawan ini konon katanya adalah abdi dari 5 Pandawa. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Dan setiap fisiknya bisa kita jadikan sebagai media pendidikan moral untuk kita. Seperti apa? Kita bahas selanjutnya. Tokoh yang pertama ada Bagong. Nah, Bagong ini kalau kita lihat bentuk fisiknya, badannya pendek, gemuk, mata dan mulutnya lebar. Nah, ini menggambarkan sifatnya yang lancang. Namun, si Bagong ini orangnya jujur dan sakti. Dari tokoh Bagong, kita diajarkan untuk mau toleransi. Tokoh yang kedua ada Semar. Semar ini bentuk fisiknya kalau kita lihat kepala dan pandangannya selalu ke atas. Itu artinya manusia harus selalu mengingat sang kuasa. Dan si Semar ini sifatnya mengajarkan kita untuk selalu sabar dan bijaksana. Nah, sudah sabar dan bijaksana belum kalian? Oh, yang ketiga ada Gareng. Gareng bentuk fisiknya, perawakannya pendek dan dia selalu menunduk. Hal ini mengajarkan kita artinya untuk tetap hati-hati dan waspada meskipun kita sudah kaya raya ataupun makmur. Tokoh yang keempat atau yang terakhir ada Petruk. Petruk ini bentuk fisiknya, wajah dan badannya tegak lurus. Si Petruk ini ternyata suka bercanda. Dan dari tokoh Petruk ini kita diajarkan untuk selalu bijaksana. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus mempelajari tokoh pewayangan? Karena dengan mempelajari tokoh pewayangan berarti kita sudah mempelajari budaya Indonesia. Dan pewayangan ini juga sebagai media hiburan. Selain sebagai media hiburan, pewayangan ini juga bisa dijadikan sebagai media pendidikan moral. Contohnya tadi, lewat sifat-sifat yang baik, lewat watak-watak tokoh Punakawan, kita bisa jadi belajar seperti apa sikap sebagai manusia yang harus kita punya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kakak akan tutup. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya membahas tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha berupa arca dan candi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.